Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Putra Farhan dari kelas 12 OTKP 2. Saya ingin membaca menindaklanjuti kegiatan Sapa Ketua kompetensi kalian, pembelajaran daring dan pengenalan mata pelajaran yang ditempuh. Analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Satu kelebihannya ialah mudah mengetahui info dan mengakses materi atau bahan ajar yang diberi guru. Pengumpulan penugasan yang simpel dan tepat waktu yang sudah tertera. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, mengurangi pengeluaran, lebih praktis karena memakai aplikasi yang mudah digunakan, mudah dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan lainnya selama pembelajaran. Pendidik dan peserta didik belajar penggunaan teknologi, kemudahan pendidik dalam memberikan dan menyampaikan bahan ajar. Pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada SMK. Acuan sertifikasi kompetensi: 1. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. 2. Standar kompetensi internasional. 3. Standar kompetensi khusus. 4. Standar kompetensi lulusan SMK. Model pelaksanaan sertifikasi kompetensi di SMK saat ini: 1. Mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan skema sertifikasi yang berlaku di SMK. 2. Dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah untuk SMK 3 tahun dan atau SMK 4 tahun. 3. Menggunakan para pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bekerja sama dengan DU, DI, Pola, LSP, BNSP. 4. Mengatur menggunakan pedoman uji kompetensi kalian diatur oleh keputusan Dirjen Dikdasmen. Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran kelas 12 atau kelas 13. Model pembelajaran sertifikasi kompetensi yang diharapkan: 1. Mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan skema sertifikasi yang berlaku di SMK atau MAK. 2. Pola pelaksanaan: A. Secara mandiri. B. Bekerjasama dengan DU/DI. C. Pola LSP atau BNSP. D. Kalian khusus. 4. Untuk SMK atau MAK yang menggunakan pola LSP atau BNSP diasumsikan telah terlisensi dari BNSP, dilaksanakan sepanjang tahun berdasarkan capaian kompetensi tertentu. Tahapan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi: kepala SMK sesuai kewenangannya membentuk panitia teknis uji kompetensi berisi fungsi-fungsi: 1. Pengarah, 2. Pelaksana, 3. Pendukung pelaksanaan. Pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja. Etimologi: sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Amir Daim Indra Kusuma: sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Pentingnya menerapkan budaya kerja. Suatu budaya kerja memberikan sense of identity kepada semua orang yang menerapkannya. 2. Budaya kerja yang kamu terapkan atau ikuti dengan baik dapat mendorong sense of balance yang sudah ada menjadi sense of family. 3. Adanya budaya kerja memudahkan setiap orang untuk mengetahui apa yang diharapkan dan mereka dan apa yang diharapkan satu sama lain. Bagaimana cara mendeteksi budaya kerja di kantor? 1. Perhatikan kebersihan dan keterawatan area bersama yang ada di tempat kerja, karena karyawan yang peduli pada kebersihan dan perawatan fasilitas bersama adalah karyawan yang peduli pada kenyamanan selamanya. Kemungkinan besar budaya kerja yang ada juga mencakup menjaga kebersihan dan space seperti toilet, area beristirahat, dan kantin. 2. Perhatikan pemakaian fasilitas penunjang yang disediakan kantor. Jika kantor memiliki fasilitas penunjang seperti daycare center, kantin, atau poliklinik, apakah karyawan benar-benar menggunakannya? Bagaimana cara karyawan menggunakannya dan berinteraksi di dalam atau tentang fasilitas-fasilitas tersebut? Kamu bisa mengambil intisari
nilai-nilai budaya kerja kantor dari fasilitas penunjang yang mereka sediakan dan gunakan. 3. Perhatikan cara karyawan berinteraksi dengan sesama karyawan dan pimpinan secara umum. Apakah ada kesenjangan atau ketegangan antara pimpinan dan karyawan atau antar secara karyawan? Apakah ada keterbukaan di dalam interaksi tersebut? Bagaimana cara pimpinan dan karyawan menyelesaikan masalah? Bagaimana cara orang-orang sekantor merayakan momen tertentu? Keterbukaan, keakraban antar pimpinan dan karyawan, serta antar karyawan juga sikap keluargaan. Semua ini adalah ciri-ciri budaya kerja yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.